Halo semuanya, belakangan ini pasti udah pada dengar kan cerita yang lagi heboh banget di komunitas Pi Network soal yang katanya ada sidang Mika? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas narasi ini. Kita pisahin mana yang fakta, mana yang cuma karangan, biar kita semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Ada narasi yang beredar kencang banget yang bilang katanya ada sidang besar-besaran di Brussels. Bahkan sampai nyebut-nyebut nama penting kayak Nicolas Kokkalis katanya hadir di sana. Kedengarannya dramatis banget ya. Tapi, apa ini beneran? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita bongkar hoaxnya, kita harus paham dulu nih pondasinya. MiCA itu sebenarnya apa sih? Apa ini semacam pengadilan kripto di Eropa? Jawabannya, well, mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia intinya. MiCA atau Markets in Crypto Assets itu adalah seperangkat aturan. Ingat ya, aturan resmi dari Uni Eropa. Tujuannya itu bukan buat menghakimi atau mengadili, tapi buat mengatur. Biar apa? Biar investor terlindungi dan semua proyek kripto yang beroperasi di sana itu jelas dan legal. Jadi bayanginnya MiCA ini lebih kayak buku panduan, bukan palu hakim. Ini penting banget, biar kita nggak salah kaprah. Di satu sisi, kita punya regulasi. Isinya itu soal aturan, proses kepatuhan, dan hal-hal administratif. Nah, di sisi lain, ada pengadilan. Yang ini baru isinya hakim, terdakwa, dan ujung-ujungnya vonis. Jelas banget kan, MiCA itu masuk di kotak yang pertama. Ini soal aturan main, bukan ruang sidang. Jadi, apa dong hubungannya Pi Network sama MiCA? Jawabannya sederhana banget, mereka itu lagi dalam proses untuk mematuhi regulasi itu. Ini langkah yang wajar dan wajib dilakukan sama semua proyek kripto kalau mau beroperasi secara legal di Eropa. Jadi ini proses kepatuhan, bukan diadili di persidangan, beda jauh. Baik, sekarang dasarnya udah kita pegang. Nah, saatnya kita masuk ke bagian paling seru, membongkar klaim-klaim viral yang udah menyebar kemana-mana di komunitas. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Sekarang kita udah tahu kalau MiCA itu regulasi. Jadi mari kita tanya sekali lagi dengan lebih kritis, ada nggak sih bukti nyata dari sidang yang heboh itu? Hasilnya jelas banget, nggak ada satupun bukti yang mendukung cerita itu. Kita cek jadwal resmi Uni Eropa, nol. Pengumuman dari otoritas di sana, kosong. Berita dari media-media terpercaya, nggak ada satupun yang meliput. Jadi kesimpulannya cuma satu, cerita tentang sidang MiCA ini 100% nggak ada dasarnya. Terus kenapa kok bisa banyak yang percaya? Nah, ini ada trik psikologisnya. Namanya pseudolegitimasi. Caranya dengan meminjam nama-nama besar yang kedengarannya resmi kayak Uni Eropa atau MiCA, cerita bohong pun bisa dibikin seolah-olah valid dan penting banget. Padahal isinya cuma angin. Coba kita lihat tokoh-tokoh yang disebut-sebut. Di satu sisi ada Nicolas Kokkalis, beliau jelas pendiri resmi Pi Network, seorang akademisi, fokusnya ke teknologi. Faktanya jelas. Nah, di sisi lain, dalam narasi hoax ini muncul nama Kosashi Nakamoto. Pertanyaannya, siapa dia? Kalau kita cek, di struktur resmi Pi Network, nama ini nggak ada. Nggak punya legitimasi formal apapun. Ini perbedaan krusial antara tokoh nyata dan tokoh rekaan. Oke, biar makin jelas lagi dan kita semua bisa lihat gambaran besarnya, yuk kita jajarin semua informasinya bersebelahan. Fakta lawan hoax. Nah, kalau kita jajarin gini, bedanya kelihatan banget kan, kayak siang dan malam. Di kolom fakta, MiCA itu regulasi, di hoax jadi pengadilan. Di fakta, Pi Network lagi proses kepatuhan, di hoax katanya lagi di sidang. Nicolas Kokkalis yang aslinya developer, dicerita jadi peserta sidang. Dan Kosashi Nakamoto, sosok yang nggak resmi, tiba-tiba diangkat jadi tokoh penting. Jelas banget kan mana yang benar, mana yang ngarang. Mungkin ada yang mikir, kan cuma rumor doang, santai aja lah. Jangan salah, misinformasi kayak gini tuh dampaknya nyata dan berbahaya loh buat komunitas. Dampaknya ada 3. Pertama, jelas, ini menyesatkan anggota komunitas dengan info yang salah. Kedua, ini menciptakan harapan palsu yang nggak realistis, yang ujung-ujungnya bisa bikin kecewa berat. Dan yang paling bahaya, hoax kayak gini bisa merusak kredibilitas proyek yang kita dukung, kepercayaan yang dibangun susah payah bisa hancur gara-gara satu berita bohong. Tapi, kabar baiknya adalah kita nggak perlu pasrah. Ada kok langkah-langkah nyata yang bisa kita semua lakukan buat melindungi diri kita dan komunitas dari disinformasi. Prosesnya gampang banget, cuma 3 langkah simpel. Pertama, dan ini wajib, selalu cek dulu informasi ke sumber resmi Pi Network. Kedua, biasakan untuk curiga sama cerita yang terlalu heboh tapi nggak ada buktinya sama sekali. Dan ketiga, tanamkan di kepala kita sebuah formula sederhana tapi sangat ampuh. Formula itu adalah viral tidak sama dengan valid. Coba ulangi dalam hati, viral bukan berarti valid.
Hanya karena sebuah berita menyebar cepat kayak api, itu sama sekali bukan jaminan kalau berita itu benar. Pegang prinsip ini setiap kali Anda lihat berita yang kedengarannya terlalu heboh. Jadi, mari kita simpulkan poin utamanya. Tidak ada yang namanya sidang micah untuk P-Network. Titik. Narasi yang beredar luas di media sosial itu adalah cerita yang sama sekali tidak terbukti dan tidak didukung oleh fakta apapun. Pada akhirnya teman-teman, pertahanan terbaik kita bersama buat melawan gelombang misinformasi ini adalah edukasi. Membekali diri kita dengan pengetahuan dan sikap kritis adalah kunci supaya komunitas kita tetap kuat dan gak gampang diombang-ambingkan. Saya mau tutup paparan ini dengan satu pertanyaan buat Anda semua. Nanti, saat ada berita viral berikutnya muncul di hadapan Anda, apakah Anda akan jadi orang yang langsung percaya dan ikut menyebarkan? Atau Anda akan berhenti sejenak, berpikir, dan memverifikasinya dulu? Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.